Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti materi kali ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Akan Rizky Damayanti dengan NIM 12511100204 dari kelas 1F. Saya akan membuat video tentang materi yang saya pahami dengan judul Aspek Sejarah dan Kebudayaan Islam yang saya ambil dari kelompok 8. Islam merupakan agama yang memiliki sejarah panjang serta peradaban yang gemilang. Sejarah dan kebudayaan Islam tidak hanya mencakup keagamaan, tetapi juga perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Melalui kajian sejarah, umat Islam dapat mengambil pelajaran dari masa lalu untuk memperbaiki masa kini dan membangun masa depan. Selain itu, kajian terhadap sejarah dan kebudayaan Islam juga memberikan gambaran mengenai bagaimana sih ajaran Islam mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan bagaimana kebudayaan lokal di setiap wilayah yang dimasukinya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang universal dan terbuka terhadap kemajuan peradaban manusia. Melalui proses asimilasi dan kulturasi budaya, Islam telah melahirkan berbagai karya besar dalam bidang ilmu pengetahuan, arsitektur, sastra, serta seni yang menjadi bukti kejayaan peradaban Islam. Apakah kalian tahu apa sih aspek dan kebudayaan Islam itu? Sini, aku kasih tahu ya. Pengertian sejarah dan kebudayaan Islam. Secara etimologis, sejarah berarti kisah atau peristiwa masa lalu yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan masa kini. Dalam konteks ini, Islam sejarah mencakup perjalanan umat Islam sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW hingga perkembangan Islam di seluruh dunia. Kebudayaan Islam adalah keseluruhan hasil cipta, rasa, dan karsa umat Islam yang bersumber dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kebudayaan ini mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, hukum, sosial, politik yang berkembang berdasarkan nilai-nilai Islam. Menurut Harun Nasution pada tahun 1985, sejarah dan kebudayaan Islam adalah perjalanan hidup umat Islam dalam mengembangkan ajaran Islam dalam kehidupan sosial dan peradabannya. Terus bagaimana periodisasi Islam itu? Periodisasi sejarah dan kebudayaan Islam. Menurut Ira Lapidus pada tahun 1991, sejarah Islam dapat dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, periode klasik 650 sampai 1250 Masehi. Masa kejayaan Islam yang ditandai dengan berdirinya kekhalifahan seperti Umayyah dan Abbasiyah. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, munculnya ilmuwan besar seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi. Lalu yang kedua ada periode pertengahan dari 1250 sampai 1800 Masehi. Masa ini ditandai dengan kemunduran politik akibat serangan Mongol dan Prusia. Namun kebudayaan Islam masih tetap berkembang di wilayah Turki Utsmani, Persia, dan India atau Mughal. Dan yang ketiga ada periode modern dari 1800 Masehi hingga sekarang, ditandai dengan kebangkitan Islam dalam menghadapi kolonialisme Barat dan upaya modernisasi. Umat Islam mulai membangun kembali kesadaran intelektual dan politik. Di sini juga ada kemajuan dan kemunduran Islam loh. Kita simak materinya bareng-bareng. Kemajuan dan kemunduran umat Islam pada masa klasik. Islam mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang seperti matematika, kedokteran, filsafat, dan astronomi. Hal ini terjadi karena keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan dan didorong agama untuk menuntut ilmu. Namun, kemunduran mulai tampak ketika umat Islam terpecah belah
secara politik dan kehilangan semangat ilmiah. Kolonialisme Barat yang memperparah situasi dengan melemahkan kekuatan ekonomi dan pendidikan umat Islam. Menurut L. Stoddard, pada tahun 1966, kebangkitan Islam modern ditandai oleh munculnya kesadaran umat untuk mengembalikan kepada ajaran Islam yang murni dan menyesuaikan dengan tantangan zaman. Masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk Indonesia melalui jalur perdagangan pada abad ke-13 Masehi. Para pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia membawa ajaran Islam secara damai. Menurut Badri Yatim 2008, proses Islamisasi di Indonesia berlangsung secara bertahap melalui peran para ulama, tokoh masyarakat, dan kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Mataram Islam. Ciri khas penyebaran Islam di Indonesia adalah pendekatan budaya. Islam tidak menghapus tradisi lokal, melainkan mengislami kebudayaan tersebut sehingga membentuk budaya Islam Nusantara yang damai dan toleran. Adapun dalil dari Quran surat Al-Ankabut ayat 20 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada'al khalqa summallahu yunasi'un nasyi'atal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, maka berjalanlah di muka bumi dan lihatlah bagaimana Allah memulai penciptaan. Kemudian Allah akan menjadikan kejadian yang akhir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kesimpulan sejarah dan kebudayaan Islam yang dapat saya ambil adalah menggambarkan dinamika kehidupan umat Islam dari masa Rasulullah SAW hingga masa kini. Sejarah tersebut menunjukkan siklus kemajuan dan kemunduran yang dapat menjadi pelajaran bagi generasi sekarang. Kebudayaan Islam berkembang pesat karena bersumber dari nilai-nilai wahyu dan terbuka terhadap pengetahuan. Sementara di Indonesia, Islam berkembang dengan pendekatan damai dan berbaur dengan budaya lokal, membentuk identitas Islam Nusantara yang unik dan harmonis. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila dalam penyampaian terhadap kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.